Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran matematika. Materi kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Dan KD 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung berupa tabung, kerucut, dan bola, serta gabungannya beberapa bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah tabung, kerucut, dan bola. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ada kaleng susu, ini adalah contoh dari bentuk tabung. Kemudian ada topi ulang tahun, ini adalah contoh bentuk kerucut. Kemudian bola kaki, ini adalah contoh dari bentuk bola. Tabung jika kita gambarkan seperti ini ya. Nah, terdiri dari 3 buah sisi. Yang pertama adalah sisi alas, bentuknya lingkaran. Nah, ini sama dengan tutupnya. Kemudian ada sisi tegaknya ini atau disebut juga dengan selimutnya, selimut tabung. Nah, jadi berarti sisinya ada 3. Kemudian rusuknya ada 2 ya. Rusuknya berbentuk ini ya, melengkung, satu di atas, satu di bawah, dan dia tidak mempunyai titik sudut. Oke, kalau tabung ini kita buka dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini disebut dengan jaring-jaring tabung. Kita lihat ya. Selimut tabungnya setelah dibuka, dia akan berbentuk persegi panjang. Oke, jadi di sini kelihatan bahwa mereka atau tabung mempunyai 3 buah sisi. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan rumus luas permukaan tabung. Tadi sudah kita lihat jaring-jaring tabung tadi, alasnya berbentuk lingkaran. Nah, ingat ya, rumus luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Kemudian tutupnya juga sama, yaitu VR kuadrat. Dan selimut tabung. Selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Ya, kalau kita lihat panjangnya ini, panjang persegi panjang ini sama dengan keliling lingkaran. Berarti panjangnya adalah 2 VR. Dan lebar dari persegi panjang tadi sama dengan tinggi tabung. Kita beri lambang T. Berarti luas permukaan tabung itu sama dengan luas jaring-jaring tabung. Nah, sama dengan tadi luasnya jaring-jaring tabung itu tadi terdiri dari alas, tutup, dan selimut. Berarti sama dengan luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Oke. Luas alas tadi VR kuadrat. Sama dengan tutup ya, VR kuadrat. Sementara luas selimut adalah, ingat kalau persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya tadi 2 VR dan lebarnya T. Berarti luas selimut itu 2 VRT. Oke, kita sederhanakan. Berarti menjadi 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Atau bisa kita rubah ke dalam bentuk 2 VR dalam kurung R ditambah T. Oke, ini adalah rumus luas permukaan tabung. Nah, sekarang bagaimana volumenya? Volume atau isi tabung ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi berbentuk lingkaran. Berarti
Rumusnya V R kuadrat dikali T. Oke, sekarang kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama yaitu menghitung luas permukaan dan volume tabung. Oke, soalnya hitung luas permukaan dan volume tabung berikut ini. Nah, perhatikan gambar. Dari gambar dapat kita terima info bahwa ini jari-jarinya 7 cm. Kemudian, nah ini T atau tinggi tabung 6 cm. Oke, yang ditanya berarti luas permukaan ya. Kita jawab dulu luas permukaannya. Luas permukaan tabung, ingat rumusnya tadi 2VR dalam kurung R tambah T. Kita masukkan saja semua info yang kita terima dari soal. Berarti 2 kali V di sini kita pakai 22/7. Kenapa? Karena R-nya adalah kelipatan dari 7. Berarti 2 kali 22/7 dikali R-nya 7 ya. Kita masukkan R-nya 7 dalam kurung 7 ditambah 6. Oke. 7-nya bisa kita coret ya. Atas dan bawah berarti sama dengan 2 kali 22 kali 13. Nah, hasilnya adalah 572 cm kuadrat. Itu satuan dari luas permukaan ya. Oke. Sekarang volumenya. Volume tabung rumusnya VR kuadrat kali T. Ingat ya, V-nya tadi 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 6. Oke, 22/7 dikali 49 dikali 6. Oke, ini sama-sama dibagi 7 ya. 7 yang di bawah habis, dengan 49 dibagi 7 tinggal 7. Berarti menjadi 22 dikali 7 dikali 6. Nah, hasilnya 924 cm kubik. Nah, karena satuan volume harus pakai kubik ya. Oke. Bagaimana nak? Mudah dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Menentukan tinggi tabung jika volume diketahui. Oke, soalnya tentukan tinggi bangun tabung berikut. Nah, kamu perhatikan dulu gambarnya. Dari gambar diketahui bahwa volumenya sama dengan 224 V meter kubik. Oke, kemudian diketahui apanya? Nah, ini adalah diameter. Diameternya 8 m. Kalau diameternya 8 m, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Atau 8 dibagi 2, berarti 4 meter ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Volume tabung sama dengan 2VR kuadrat T. Lalu tadi volume tabungnya berapa? Iya, 224 V sama dengan V kali R-nya tadi 4 ya. Berarti 4 kuadrat dikali T. Coba perhatikan, ruas kiri dan kanan sama-sama ada nilai V. Berarti kedua ruas kita bagi dengan V. 224 bagi V berarti jadi 224. Kemudian luas kanan juga setelah dibagi V, maka tinggallah 4 kuadrat kali T. 4 kuadrat berarti 16 ya. 16 T. Oke, berarti bisa kita peroleh bahwa 224 dibagi 16 sama dengan T. Nah, hasilnya adalah 14. Dapatlah tinggi tabung 14
meter. Oke, paham ya? Bisa kita lanjut? Oke, soal nomor 3. Menentukan jari-jari jika diketahui luas permukaannya. Nah, di sini soalnya, tentukan jari-jari tabung berikut. Coba perhatikan, ini ada sebuah tabung. Kemudian yang diketahui adalah luas permukaannya, yaitu 528 V cm kuadrat. Kemudian apalagi yang diketahui? Tinggi tabung. Tinggi tabungnya 13 cm. Lalu yang ditanya adalah jari-jari. Oke, penyelesaiannya. Kita gunakan rumus luas permukaan tabung, karena luas permukaannya yang diketahui ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2VR dalam kurung R tambah T. Nah, di soal tadi berapa luas permukaannya? 528 V. Kemudian sama dengan 2VR. R-nya tidak diketahui ya, maka tetap kita tulis R dalam kurung R tambah 13. Karena diketahui tingginya 13. Oke. Kalau kita lihat kedua ruas kita bagi dengan V. Berarti 528 dibagi V, tinggallah 528. Sama dengan, nah V di ruas kanan hilang ya, udah habis kita bagi V. Berarti tinggal 2R dalam kurung R tambah 13. Oke? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, ruas kiri 528 sama dengan, nah sekarang kita kalikan 2R, kita kalikan dengan siku yang ada di dalam kurung. 2R kali R berarti 2R kuadrat ditambah 2R kali 13, 26R. Oke, supaya lebih mudah maka ini kita sederhanakan bentuknya, atau kita putar balik ya. Berarti menjadi 2R kuadrat tambah 26R sama dengan 528. Oke, ini sama bentuknya dengan yang di atas tadi. Oke, supaya lebih mudah saja. Nah, kemudian kita sederhanakan kembali. 2R kuadrat ditambah 26R kurang 528. Berarti ruas kanannya sudah sama dengan 0. Oke, ini ingat ya, persamaan kuadrat. Kita akan mencari nilai R-nya dengan cara memfaktorkan, boleh. Dengan cara menggunakan rumus ABC juga boleh. Oke. Nah, tadi 2R kuadrat tambah 26R dikurang 528 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 2. Berarti 2R kuadrat dibagi 2, tinggallah R kuadrat. 26R bagi 2, berarti jadi 13R. 528 dibagi 2, tinggal 264. Oke, jadi persamaan kuadratnya R kuadrat tambah 13R kurang 264 sama dengan 0. Oke, di sini Ibu menggunakan cara memfaktorkan. Ya. Memfaktorkan berarti kalau kita faktorkan pemaktorannya di sini, kalau bentuk kuadratnya berarti A-nya 1, B-nya 13, C-nya negatif 264. Ya kan? Masih ingat ya? Kita cari dua bilangan. Kalau dia dikali dapatnya negatif 264. Tetapi kalau dia dijumlahkan dapatnya positif 13. Berarti bilangan itu adalah 24 dan negatif 11.
Oke, berarti faktornya adalah R tambah 24 dan R kurang 11. Oke, kita sederhanakan, berarti R sama dengan negatif 24 atau R sama dengan 11. R itu apa? Jari-jari ya. Jadi kalau jari-jari kan tidak mungkin dia bernilai negatif. Berarti yang kita hasilnya adalah yang positif. Maka jari-jari tabungnya adalah 11 cm. Oke, gimana nak? Masih tetap semangat ya? Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal penerapan. Contoh yang keempat. Oke, sekarang coba perhatikan gambar. Sini ada sebuah gambar, atau kalau kita bisa bayangkan atau umpamakan, ini seperti bambu ya, berlubang, atau kita sebut aja seperti donat yang sering kamu lihat, seperti sebuah donat, tapi tentu kalau magnet ini tentu lebih tinggi ya. Nah, dia ada lubangnya. Jadi lingkaran itu ada dua, lingkaran yang dalam, itulah jari-jarinya tadi 4 cm. Kemudian dari pusat yang sama ke lingkaran yang terluar, itu jari-jarinya 6 cm. Dan tingginya tadi adalah 10 cm ya. Oke. Luas permukaan magnet sama dengan luas selimut tabung besar ditambah luas selimut tabung kecil, itu berarti yang bagian dalam, ditambah 2 kali luas alas magnet. Nah, 2 kali maksudnya karena alas dan tutup bentuknya sama. Oke, kita hitung dulu luas selimut tabung besar. Masukkan ke dalam rumusnya. R-nya adalah 6, T adalah 10, berarti dikalikan 120 pi. Kemudian kita cari juga luas selimut tabung kecil. Masukkan ke dalam rumus, R-nya 4, T-nya 10, berarti hasilnya sama dengan 80 pi. Nah, sekarang kita cari luas alas magnet. Perhatikan gambarnya sini. Oke, nah di sini inilah penampang alasnya. Ini lingkaran yang hitam ini adalah lingkaran yang besarnya. Kemudian di sini ada lingkaran yang putih. Ini adalah lubangnya. Nah, yang kita cari adalah irisannya ini. Ini yang berwarna hitam ya, yang bukan lubangnya. Ini ya, ketebalan tadi, ketebalan magnet. Di gambar ini yang berwarna hitam. Maka luas alas magnet itu sama dengan luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat. Masukkan jari-jari besarnya 6 dan jari-jari kecilnya adalah 4. Maka diperoleh 36 V kurang 16 pi atau sama dengan 20 pi. Oke, berarti dapat kita simpulkan luas permukaan magnet sama dengan, ini rumusnya yang tadi, 120 pi tambah 80 pi ditambah 2 kali 20 pi. Oke, hasilnya 240 pi cm kuadrat. Nah, itu adalah luas permukaan magnet dalam pi ya. Tapi kalau pi-nya mau kita ganti dengan bilangan boleh juga. Itu kita ganti dengan 3,14. Kenapa 3,14 bukan 22/7? Tahu alasannya ya nak? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Oke. Berarti kita masukkanlah 3,14. Nah, hasilnya adalah 753,6 cm kuadrat. Oke, selesai pembahasan soal yang keempat. Bagaimana nak? Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Oke.
Ibu berikan 2 soal latihan untuk hari ini dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.